Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, salam dan berkah dalam. Di dalam program Imam Mengajar kali ini, saya akan menjabarkan ajaran-ajaran mengenai penamaan sakramen Ekaristi atau bagaimana sakramen Ekaristi dinamakan. Seperti yang sudah saya sebut, bahkan nama Ekaristi itu sendiri sudah memiliki maknanya selain aneka macam penyebutan-penyebutan yang lain untuk sakramen Ekaristi. Aneka macam penyebutan itu menunjukkan kekayaan isi sakramen ini. Sakramen yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, khususnya kita orang-orang Katolik. Setiap nama-namanya menunjukkan aspek tertentu. Yang pertama tentu yang sudah disebutkan tadi, orang menamakan sakramen ini sakramen Ekaristi karena sakramen ini merupakan ucapan terima kasih kepada Allah. Kata ini berasal dari kata Yunani Eukaristein yang berarti mengucap syukur, mengucap terima kasih. Sampai sekarang kalau kita pergi ke Yunani untuk mengucapkan terima kasih, orang akan mengatakan dengan sedikit perbedaan bunyi atau penyebutan Evkaristo. Evkaristo. Tulisannya tetap Eukaristo. Evkaristo artinya terima kasih. Jadi sakramen Ekaristi itu memiliki unsur terima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan umat manusia, yang telah memberikan dirinya demi keselamatan kita semua, dan kita mau mengucap syukur padanya. Tetapi lebih dari itu, di dalam kitab suci sendiri memang dikatakan bagaimana Yesus ketika memecah-mecah roti dan membagikan piala berisi anggur, di sana dikatakan ia mengucap syukur, Ekaristi, Eukariste. Jadi saudari-saudara yang terkasih, dengan satu kata ini, kita yang merayakan Ekaristi hendaknya juga selalu ingat bahwa hati kita seharusnya datang merayakan Ekaristi itu dengan penuh rasa syukur, mau mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kita. Selain itu, sakramen Ekaristi juga disebut sebagai perjamuan Tuhan. Ini mengingatkan mengenai perjamuan malam terakhir. Karena bagaimanapun Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam perjamuan malam, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Kita merayakan Ekaristi untuk mengenangkan Tuhan, mengenangkan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Maka disebut sebagai perjamuan Tuhan. Dan ini pun berkaitan dengan apa yang disebut di dalam kitab Wahyu mengenai perjamuan anak domba. Perjamuan anak domba yang disebut dalam kitab Wahyu 19 ayat 9. Ini tentunya juga mengingatkan kita, nanti di akhir zaman kita juga ingin bersatu dengan perjamuan surgawi itu, perjamuan pernikahan anak domba itu, yang disebut di dalam kitab Wahyu, yang merupakan kitab yang menceritakan atau menunjukkan mengenai hari-hari akhir, di akhir zaman. Kita semua ingin disatukan di dalam perjamuan anak domba yang menyelamatkan kita semua. Selain itu, Ekaristi juga disebut sebagai pemecahan roti. Kita melihat sendiri bagaimana imam itu memecahkan roti ketika anak domba Allah itu. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kita tahu dari kisah-kisah di dalam kitab suci bagaimana ia memecah-mecah roti. Dan yang unik adalah kita tahu ketika para murid di Emmaus berjumpa dengan Yesus, mereka tidak mengenali Yesus, tetapi mereka baru mengenalnya pada saat Yesus yang waktu itu belum mereka kenal, memecah-mecah roti. Barulah mereka sadar, itu Tuhan. Maka hendaknya kita pun yang merayakan Ekaristi, ketika imam memecah-mecah roti, kita ingat, di situ Yesus sungguh ada, di situ Yesus sungguh hadir. Itu Tuhan. Mengenali Tuhan Yesus yang hadir di dalam Ekaristi. Kemudian Ekaristi juga disebut sebagai perhimpunan. Ini jarang kita pakai secara umum, perhimpunan Ekaristi, tetapi di dalam kitab suci disebut sebagai sinaksis, merupakan perhimpunan, dan penamaan ini menunjukkan aspek bagaimana gereja itu, kita semua disatukan, dihimpun untuk diselamatkan di dalam perjamuan Ekaristi yang kita rayakan bersama-sama. Kemudian istilah yang lain adalah kenangan akan sengsara dan kebangkitan Tuhan. Saya kira ini sudah jelas sekali. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan
sengsara dan kebangkitan Tuhan yang menjadi pokok iman kita dan pengharapan kita. Kemudian Ekaristi juga disebut sebagai kurban kudus, karena kita tahu sendiri di dalam Ekaristi hadirlah kurban tunggal Kristus penebus. Kurban yang paling kudus, berbeda dengan kurban-kurban perjanjian lama. Kurban Yesus adalah kurban yang sekali untuk selama-lamanya, kurban kudus yang menyelamatkan kita. Kemudian Ekaristi juga disebut sebagai kurban syukur, yang tentunya berkaitan dengan nama Eukaristein tadi, Ekaristi, yaitu mengucap syukur. Kemudian Ekaristi juga disebut sebagai liturgi kudus dan ilahi, karena disitulah seluruh liturgi gereja berpusat. Semuanya berpusat di dalam sakramen ini, yang paling utama, yang merupakan sumber dan puncak kehidupan kita umat beriman Kristiani. Dan dalam arti yang sama, Ekaristi juga disebut sebagai perayaan misteri kudus, juga disebut sebagai sakramen maha kudus, karena Ekaristi adalah sakramen dari segala sakramen yang maha kudus, yang utama. Kemudian Ekaristi juga tidak sering disebut seperti ini, tetapi kita sering menggunakannya, yaitu istilah komuni. Komuni. Ketika kita menerima tubuh Kristus, kita menyebutnya komuni. Karena apa? Karena di dalam sakramen ini, kita bersatu dengan Kristus. Komunio, bersatu dengan Dia, tetapi juga tidak hanya kita dengan Kristus, kita dengan sesama kita, jemaat beriman. Kita pun disatukan di dalam roti yang satu dan sama. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita merayakan Ekaristi dan menerima komuni, hendaknya ini juga selalu mengingatkan kita bahwa kita ini bersatu dengan Kristus, dan hendaknya kita hidup rukun, disatukan satu sama lain. Kalau kita mengikuti Ekaristi tetapi ada perpecahan di antara kita, maka kita boleh bertanya, sungguhkah aku menghayati perayaan Ekaristi sebagai komuni, persatuanku dengan Tuhan yang mendambakan dan mengharapkan kedamaian di antara kita? Apakah kita juga bersatu dengan sesama kita sebagai satu tubuh, satu gereja? Kemudian Ekaristi juga disebut sebagai hal-hal kudus. Ini juga jarang kita pakai, tetapi ada istilah itu yang digunakan di zaman kuno, tahagia sancta, hal-hal kudus. Dan saya kira ini juga sudah jelas, karena berkaitan dengan sakramen maha kudus, berkaitan dengan kita sebagai persekutuan para kudus, dan lain sebagainya. Kemudian sakramen Ekaristi juga disebut sebagai roti malaikat, roti surgawi, karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus turun dari surga seperti roti surgawi yang turun untuk kita. Dan yang terakhir, Ekaristi juga disebut sebagai misa kudus, karena liturgi di mana misteri keselamatan dirayakan itu berakhir dengan perutusan umat beriman, missio. Di dalam bahasa Latin, Ekaristi akan diakhiri dengan ungkapan ite missa est, pergilah, kita semua diutus. Jadi, Ekaristi juga adalah suatu perutusan. Jangan sampai kita selesai merayakan Ekaristi, lalu hidup kita biasa-biasa saja. Tetapi hendaknya kita juga selalu ingat bahwa kita diutus untuk menebarkan kasih, menebarkan damai dan berkat bagi banyak orang di sekitar kita setelah kita merayakan Ekaristi. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat begitu banyak penamaan sakramen Ekaristi yang mungkin sudah kita kenal dan barangkali juga ada yang belum kita kenal. Tetapi kalau kita bisa memahami, melihat itu semua, kita boleh semakin menghayati Ekaristi dengan semakin penuh. Karena ada banyak aspek yang bisa kita pegang ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Bersyukur, bersatu dengan Tuhan, berharap akan perjamuan di akhir zaman, mengenali Yesus yang hadir dalam memecahkan roti, menjadi satu di dalam perhimpunan gereja, merayakan kurban kudus, merayakan dan menyambut sakramen yang maha kudus, bagaimana kita bersatu dengan Kristus dan disatukan dengan sesama, dan bagaimana kita juga akhirnya diutus di tengah-tengah dunia dengan berbekal kekuatan Tuhan yang kita terima dalam sakramen Ekaristi. Demikian pengajaran hari ini mengenai penamaan sakramen Ekaristi atau bagaimana sakramen Ekaristi dinamakan dengan aneka macam nama itu. Semoga ini bisa menjadi pegangan bagi kita, menjadi pengetahuan bagi kita untuk semakin menghayati sakramen yang sedemikian agung ini. Berkah dalam